pemirsa TVku, berjumpa lagi bersama kami di Kampus Corner yang pastinya akan menyajikan informasi menarik tentang Universitas Dianuswantoro. Bersama saya Victor Christian, kali ini Kampus Corner membawakan tema yang sangat menarik, yakni inovasi alat grinding kopi Udinus untuk meningkatkan kualitas produk UMKM di Desa Conto Wonogiri. Nah, kali ini saya tidak sendirian karena saya bersama Profesor Dr. Rindra Yusianto Eskom MT. Selamat pagi Bapak. Ini sudah siang ya Pak? Pagi, ya selamat pagi, boleh pagi menjelang siang juga enggak apa-apa Mas Victor. Selamat siang Pak Rindra, akhirnya kita ketemu lagi Pak. Siap, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Rindra? Sehat, selalu, ya semangat lah pokoknya. Masih semangat ya Pak? Masih tetap selalu semangat. Sudah makan siang Pak? Oh sudah. Oh sudah makan siang, oke. Nah Prof Rindra, kemarin yang waktu di sini itu kan kita membahas tentang di Desa Wonogiri juga gitu kan Pak. Betul. Ya untuk salah satu program dari BMKM seperti itu ya Pak. Lalu apa yang membedakan yang kemarin dengan yang satu ini Pak? Oke, Mas Victor dan para pemirsa semua, jadi kegiatan ini adalah rangkaian sebenarnya dari kegiatan BEM berdampak ya, pengabdian masyarakat ya, bagi teman-teman yang ada di Wonogiri. Baik. Kalau kemarin mungkin kita lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat, kalau sekarang lebih ke inovasi teknologi industri. Jadi adik-adik ini dari Teknik Industri Udinus membuat suatu alat yang nanti diterapkan di mitra. Mitranya juga sama dengan yang di Wonogiri kemarin ya, di Desa Conto, di tempatnya Pak Jalal. Nah, itu produk ini nanti akan diimplementasikan, dijalankan di sana. Kemudian ke depan rencana memang kita mau produk massal. Baik. Gitu, Mas Victor. Oke, jadi alatnya ini dari mahasiswa teknik industri. Betul, seperti itu ya Mas Pak Victor. ya. Nah, di episode yang sebelumnya saya itu banyak memang membahasnya tentang bawang merah seperti itu ya Pak. Dan masih ada satu yang menghantui saya belakangan ini gitu. Gimana kopinya ini? Nah, karena saya sendiri penyuka kopi seperti itu. Pak, ya. Siap. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih lengkap lagi. Lalu yang kedua kita juga kehadiran Nabila Hafizahra nih sebagai ketua tim. Halo Nabila. Oke, dipanggilnya apa kalau boleh tahu? Abel. Oke, Abel ya. Oke, Abel gimana kabarnya Abel? Baik, alhamdulillah. Oke, gimana memotivasi kamu nih untuk menjalankan program ini? Ini untuk menyelesaikan tugas studi saya. Oke, dengan forum yaitu Capstone Design. Betul, itu ya. konsepnya Capstone Design. Oke, nah kalau boleh tahu Capstone Design itu apa nih, Abel? Capstone Design itu sama seperti tugas akhir ya, yaitu kita untuk menyelesaikan gap atau permasalahan yang ada di UMKM sekitar gitu. Oke. Dan di sini kamu memilih untuk membuat grinder gitu ya, grinding kopi ya, gitu ya. Betul. Oke. Yang ketiga kita juga ada Dimas Hamad Putra. Oke, halo Dimas, apa kabar? Baik, kabar. Oke, gimana nih kabarnya? Kemarin kan udah membuat alat seperti itu ya. Apa nih suka dukanya? Suka dukanya tuh kita bisa saling bekerja sama untuk membuat itu mesinnya itu, jadi komunikasinya tuh jadi meningkat gitu, kerjasamanya juga. Oke, kerjasamanya meningkat seperti itu ya. Nah, kali ini kita langsung saja tanya-tanya dulu nih sebelumnya kepada Prof Rindra. Siap. Oke, Mas Prof Rindra Victor. mungkin boleh diceritakan ya apa yang melatar belakangi tim bimbingan Bapak nih untuk merancang alat ini. Oke, Mas Victor, jadi konsep dari Capstone Design ini kan ada problem, ada masalah. Betul. Baik itu di level UMKM, level industri, ataupun level perusahaan yang besar. Kemudian teman-teman yang sudah dibagi dalam kelompok, kebetulan ini ada bimbingan saya ada 3 orang. Saya memang tugaskan, kalau saya senangnya sesuatu yang langsung ya istilahnya akar rumput ya, langsung menuju ke masyarakat dan bisa diterima dan bisa dirasakan. Nah, salah satu hal yang memang ada kaitannya dengan itu adalah petani dan perkebunan. Nah, kebetulan pada saat yang lalu kami kan ada kegiatan BEM berdampak di Wonogiri, sehingga saya ajak teman-teman, oke silakan kamu gabung dengan teman-teman BEM yang ada di Wonogiri, coba analisis kira-kira ada masalah apa. Ternyata memang salah satu potensi yang sangat besar di daerah Wonogiri, khususnya di Desa Conto ya namanya, di Desa Conto ini adalah kopi. Kita sudah ada huller, sudah ada roaster, sudah ada grinder. Baik. Yang kurang adalah alat grinding.
Ya, nah alat grading ini memang tidak ada dan adapun harganya sangat mahal. Baik. Kualitasnya juga istilahnya ya mungkin masih perlu perbaikan, sehingga saya tawarkan ke teman-teman selesaikan itu sebagai capstone design. Dan ternyata teman-teman dari teknik industri ini memang sudah diajarkan terkait dengan konsep, gagasan, rancangan, kemudian metode, sehingga hasilnya luar biasa banyak. Iya, betul. Ya, luar biasa banyak dan hasilnya juga ternyata dirasakan. Kemarin alat sudah jadi, sudah diimplementasikan di Wonogiri dan ternyata senang sekali. Ketika saya coba posting di medsos saya, ternyata langsung ada yang pesen gitu loh. Nah, ini saya tanya kira-kira mau dijual berapa? Nantilah rembukan gitu ya. Tapi intinya sudah ada minat dari mereka. Jadi permasalahan capstone design ini sudah diselesaikan, menghasilkan alat. Nanti mungkin bisa ditanya detail terkait dengan teknis, mekanisme dan lain-lain. Dan tugas saya adalah menyelesaikan mereka sampai dengan ujian. Alhamdulillah mereka ini sudah selesai ujian kemarin. Gitu, Mas Victor. Oke, nah Pak mungkin yang melatar belakangi untuk pembuatan alatnya ini sendiri apa nih Pak? Maksudnya memang selain faktor utama yaitu memang untuk tugas mereka sendiri, tetapi apakah ada permasalahan yang akan diselesaikan oleh alat ini nantinya? Oke, jadi di sana itu ada 3 komoditas kopi, Arabica, Robusta, dan Liberica. Ada 3 komoditas. Baik. Nah, komoditas itu biasanya petani itu setelah panen ya wes dijual apa adanya. Ukurannya besar, kecil, pecah, remuk, jadiin satu, sak karung, gitu loh. Lah, inilah manfaat dari teman-teman teknik industri datang di sini. Anak-anak teknik industri berpikir, kenapa tidak dijual dalam grading-grading tertentu? Kemarin kita bikin 3 grade ya, grade A, grade B, dan grade C. Grade A itu yang paling bagus. Itu harganya keren lah, yang dijual di coffee shop yang gede-gede. Bahkan mungkin juga kualitas ekspor. Yang grade B ini yang sudah agak kurang bagus. Grade C ini yang sudah pecah-pecah. Sehingga kami coba desain, kami rancang. Awalnya kami minta ke adik-adik bikin alat dengan metode yang istilahnya sederhana. Tapi kemudian karena kebutuhan dan nilai manfaatnya tinggi, sehingga dibuat alat yang luar biasa bagus menurut saya. Dan langsung bahkan menggunakan bahan yang food grade ya. Food grade 304. Food grade yang 304 itu yang paling bagus, stainless yang paling bagus menurut saya. Oke. Itu untuk materialnya seperti itu ya Pak. Lalu untuk rapid prototyping-nya bagaimana ini Pak? Nah, rapid prototyping salah satu metode yang tadinya mereka tidak pakai rapid prototyping, tadinya pakai apa? Metode DFMA. Ternyata metode itu kurang pas, hasilnya kurang maksimal, sehingga saya arahkan kalian bikin pakai metode baru saja lah yang rapid prototyping, dan menggunakan metode itu ternyata hasilnya lebih maksimal dan lebih bagus. Produknya juga lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian dari sisi ekonomi juga adalah nilai tambah terhadap pendapatan petani nantinya begitu. Oke, baik. Berarti memang ada metode sebelumnya yang digunakan tetapi tidak begitu efektif. Tidak begitu efektif dan tidak kalau cocok. akhirnya menggunakan rapid prototyping ini. Nah, pemirsa pastinya masih banyak sekali nih yang bakal kita obrolin gitu kan di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di Campus Corner. Kampus harus jadi tempat yang bikin kita nyaman belajar bareng. Tapi, tahu nggak? Di kampus juga bisa terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, bullying atau perundungan, cyberbullying, bahkan intoleransi atau diskriminasi. Kadang bentuknya nggak kelihatan. Mungkin kita mikir, ini biasa aja. Padahal ini serius, bisa melukai siapapun. Oleh karena itu, Udinus punya Satgas PPKPT, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi buat kamu yang lagi melihat atau merasakan kekerasan yang ada di lingkungan kampusmu. Kalau kamu jadi korban, saksi, atau tahu tentang kasus seperti contoh tadi, kamu bisa langsung lapor di website ppk.dinus.ac.id. Nah, Satgas itu bukan buat nakutin, tapi Satgas itu adalah tempat aman. Laporanmu rahasia, kamu nggak sendirian. Semua orang berhak aman di kampus. Udinus, kampus aman,
Hati benar-benar anti intoleransi. Di tengah perubahan zaman, program studi rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Dianuswantoro menjadi mercusuar harapan. Kami menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi, menumbuhkan kreativitas dan inovasi tanpa henti. Dengan semangat Tridharma perguruan tinggi, kami menjalin sinergi dengan mitra dalam dan luar negeri, rumah sakit, dan dinas kesehatan. Terakreditasi LabPTKes, kami terus maju dengan program unggulan membuka jalan bagi beasiswa gemilang. Melahirkan ahli-ahli berkompeten, menawarkan peluang berkarir di rumah sakit, puskesmas, pembiayaan dan pendidikan kesehatan, klinik utama, hingga praktek dokter keluarga. Mari bergabung dengan kami menuju masa depan kesehatan yang cerah di program studi rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Dianuswantoro. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Nah pemirsa, kalau tadi ada Prof. Rindra gitu ya, kebetulan Prof. Rindra sedang ada urusan lain nih. Nah kali ini kita kedatangan narasumber yang baru nih ya, Nabila Oktavia Rohmania. Oke, dipanggilnya apa Nabila? Nabila aja nggak apa-apa. Nabila ya, oke. Nabila apa kabarnya Nabila? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya, gitu kan. Kamu sebagai anggota tim juga nih, Iya, gitu benar. dari proyek ini, gitu ya. Nah, mungkin tadi kan ada satu hal yang masih kita belum bahas, gitu ya, yaitu tentang rapid prototyping. Iya, Lalu benar. juga ada yang sebelumnya ada apa sih metode yang Metode sebelumnya? yang sebelumnya itu di FMA. Di FMA, gitu Iya. kan. Nah, mungkin kita bakal tanya perbedaan antara keduanya, gitu ya. Mungkin Iya. Abel boleh bisa jawab nih tentang perbedaannya. Kalau di FMA itu dari desain for manufacturing ya. Oke. Jadi di situ kita langsung mendesain dari proses manufakturnya. Tapi kalau rapid prototyping itu kita tahapan awalnya itu analisis kebutuhan dulu, baru perancangan prototyping gitu. Oke, lalu kenapa kok kamu memilih rapid prototyping dan menganggap bahwa yang DFA itu tidak works? Karena DFMA itu menurut saya tahapannya itu kurang komplit gitu ya, maksudnya kurang jelas gitu. Kalau rapid prototyping itu kan dari analisis kebutuhan sampai perancangan prototyping sampai pengujian dan evaluasi gitu. Oke, lalu nih kita bakal tanya sama Dimas nih. Dimas, nah menurut kamu nih gimana efisiensi dari metode ini nih? Dari metode rapid prototyping ini kayaknya bagus karena kita juga menentukan spesifikasinya biar lebih optimal juga untuk dibawa ke sana juga, biar digunakannya juga lebih enak juga gitu Mas. Oke, tadi kan ada perbedaan material yang dipakai gitu ya, yaitu material dari Food grade stainless juga. Oke, nah itu apa nih yang membuat kamu memilih material itu akhirnya? Karena stainless itu food grade Mas, jadi berapa namanya? Enggak, apa aman gitu ya untuk dikonsumsi gitu ya. Iya. Lalu untuk membuat bahan-bahan yang finishingnya nanti ke makanan seperti Iya, itu ya. Oke, nah kali ini kita akan tanya kepada Nabila nih. Iya. Nabila, mungkin boleh diceritakan gimana tim kalian bisa ngeidentifikasi masalahnya di proses grading di sana? Jadi waktu itu Kak, kita tuh ke Wonogiri kunjungan, langsung ketemu dengan Pak Jalal. Terus kemudian karena sebelumnya kan udah diberikan latar belakang sama Pak Rindra. Oke.
masalahnya apa gitu kan. Kemudian akhirnya kita datang ke sana, bertanya langsung dengan Pak Jalal, observasi, wawancara, kemudian melihat secara langsung proses pengolahannya seperti itu. Terus sampai jadi kopinya, kita lihat semuanya sampai selesai. Terus dari situ kita melihat ternyata memang masalahnya pada bagian grading kopi tersebut. Terus akhirnya mencetuskanlah ide membuat grading kopi ini. Oke, tetapi sebelumnya untuk sumber daya kopi di sana apakah emang udah ada gitu? Sudah ada, tapi mereka kan untuk grading sebenarnya udah ada, Kak. Oh, tapi gradingnya udah ada. mereka tuh memilihnya secara manual, jadi nggak pakai alat. Itu kan sangat lama. Iya. Dipilih satu sesuai ukuran gitu. Oke, sebenarnya gradingnya itu untuk menentukan kualitas atau untuk menentukan jenis kopinya? Untuk menentukan kualitas, jadi ukurannya sesuai ukurannya. Kayak sesuai. grade A tuh ukurannya sekian, 7,5 ke atas gitu. Terus kemudian grade B di bawahnya, dan grade C itu yang paling kecil dan yang pecah-pecah kayak gitu, Kak. Oke, nah waktu kamu melihat di sana pengolahannya manual gitu kan ya. Nah, sebelum kamu ke sana apakah memang udah ada alatnya gitu kan, ataukah setelah kalian lihat masalahnya itu baru kalian bikin alatnya? Jadi itu setelah kita ke sana baru kita merancang alat tersebut. Oke, setelah ke sana langsung merancang alat tersebut. Iya. Nah, ini nih bagus nih karena ini kan juga sebagai salah satu tugas akhir nih ya Iya, dari betul. semester 8 seperti Iya. itu ya. Kalian mau lulus juga gitu kan. Nah, sebenarnya itu mekanismenya gimana sih? Maksudnya kalau misalnya di jurusan lain gitu kan, mungkin selain di fakultas teknik gitu kan, itu kan biasanya ada skripsi, bikin penelitian dan yang lain-lain. Nah, kalau caption design itu gimana? Kalau capstone design itu kita kalau di teknik industri itu kan membuat seminar publikasi ilmiah sama capstone design gitu. Kalau capstone design itu kita harus membuat sebuah alat gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di UMKM. Oke, nah tadi kalian menemukan masalahnya adalah pada gradingnya. Iya. Mereka masih gradingnya manual seperti itu ya. Tetapi untuk jenis rata kopi di sana itu apa tuh kalau boleh tahu? Jenis kopi di sana itu ada 3, yaitu Arabica, Robusta, sama Liberica. Oke, Arabica, Robusta, sama Liberica. gitu kan. Iya. Dan tadi kan dibagi 3 grade tuh kan, A, Iya. B, C gitu. Iya. Dibagi menurut ukurannya, ada yang Iya. masih full gitu kan, ada yang di bawahnya juga ada Iya, yang udah pecah-pecah gitu kan. Nah, waktu kalian ke sana kondisinya itu gimana? Maksudnya apakah semuanya itu tercampur gitu ataukah emang ya itu gradingnya jelek? Kalau pas kita ke sana itu jenisnya itu masih tercampur gitu ya, masih tercampur, belum ada grade-grade-nya gitu. Karena pemilahannya itu juga masih manual, jadinya kadang kalau kita udah ngantuk gitu atau udah lelah, itu kan pemilahannya mesti yang masih tercampur gitu, masih belum seragam lah. Oke, dan dengan adanya alat ini lalu diseragamkan seperti itu ya. Itu gimana tuh maksudnya? Di awal kayak melalui mungkin kayak rolling what something itu yang dibagi kopinya suruh jalan gitu kan. Terus habis itu dibagi sesuai ukurannya, ada lubangnya gitu kan. Terus habis itu kopinya masuk gitu. Iya. Oke, nah itu nama mekanismenya apa tuh kalau kita? Nama mekanis gimana? Maksudnya untuk untuk prosesnya itu namanya apa? Prosesnya itu kita alatnya itu bergetar gitu, grade. Oh, alatnya getar. Iya. Oke. Lalu akhirnya kopinya masuk di dalam yang lubang-lubang itunya gitu kan. Terus habis itu baru ada hasilnya seperti itu ya. Nah, setelah keluar hasilnya gitu kan. Lalu apakah alat ini cukup bisa presisi gitu kan untuk menentukan ukurannya, ataukah masih ada yang kecolongan nih satu-satu gitu? Mungkin kalau kecolongan itu masih, tapi udah lebih sedikit banget gitu. Ya, hasilnya lebih seragam gitu ya. Oke, lalu untuk sumber daya pertanian di sana gimana nih Mas? Kalau boleh tahu, apakah memang petani di sana hanya mengandalkan masyarakat lokal atau mungkin kalau tadi kan Pak Ridra udah bilang bahwa udah ada beberapa teknologi yang masuk gitu kan, kecuali alat gradingnya itu. Iya. Nah itu gimana boleh diceritakan? Kalau di sana tuh kayak suatu organisasi gitu Pak. Oke, jadi kelompok itu, tani. Iya, kelompok tani gitu. Itu di sana bukan cuma ada kopi doang, tapi ada bawang sama
sama cabai. Ada bawang sama sama cabai cabai, juga iya. gitu kan. Lalu kalian menemukan masalahnya pada kopi. seperti itu. Tapi kalian sendiri suka minum kopi nggak sih sebenarnya? Sejujurnya aku pencinta kopi. Oh, kamu pencinta kopi Iya. gitu kan. Nah, sebagai suka banget pencinta sama kopi. Oke, sebagai pencinta kopi gitu kan. Kamu sukanya pada jenis apa nih kalau boleh tahu? Aku lebih suka ke Arabica. Lebih suka ke Arabica. Kenapa Iya. tuh? Karena Arabica itu kan ada hint manisnya ya, hint asemnya ya Iya. Kak. Terus menurut aku jauh lebih enak yang agak asem gitu karena ada nggak cuma sensasi pahit, jadi Oke. dia asem. Nanti kalau dicampur susu kan juga lebih balance gitu lah. Karena aku kan nggak suka kopi yang manis kebetulan. Gitu. Nah, terus gimana nih kamu melihat peluang dari jenis kopi Arabica yang di sana? Apakah udah bagus nih ataukah kedepannya progresnya masih masa depannya masih cerah di sana gitu kan? Tapi ditahan dulu jawabannya karena kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Kampus Corner. Di tengah revolusi digital, teknologi informasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro hadir menjawab tantangan ini. Sesuai dengan visi pembelajaran, kami memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah kesehatan di masyarakat. Tidak hanya dibekali teori, mahasiswa diterjunkan secara langsung dalam masyarakat. Inovasi-inovasi pun diciptakan demi mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di era saat ini. Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Dianuswantoro memberikan pengalaman belajar yang mendalam, juga didukung oleh dosen yang berkualitas dan berpengalaman dengan tantangan kesehatan masyarakat masa kini. Mari kita wujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik bersama Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Udinus for a better future. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Nah pemirsa, kalau tadi Nabila udah bilang gitu ya di segmen sebelumnya kalau misalnya dia itu suka kopi guys gitu kan. Nah tadi kan kamu suka Arabica dan di sana juga ada Arabica juga gitu kan. Kamu sempet ngerasain nggak yang di sana? Sempat dibuatin juga. Oh iya sempat dibuatin. Dan gimana kamu sebagai pencinta Arabica melihat itu? Itu sangat pengalaman yang lumayan ini ya. Soalnya bener-bener langsung melihat prosesnya. Jadi mulai dari dia
dipetik, terus kemudian diolah, terus sampai di roasting. Setelah di roasting kan habis itu di grinder, di grinder, terus kemudian baru dibuatlah sama jadi kopi tersebut. Terus jadi kayak ternyata pengolahan kopi itu seperti ini. Oke, kopinya di roasting dulu tuh. Iya, di roasting dulu. Kasihan ya kopinya ya. Dibakar dulu di Oke. sangrai. Nah, kalau misalnya Abel ya? Iya. Oke, kalau misalnya Abel gimana nih? Kamu melihat secara langsung di sana tuh pengalaman apa yang kamu dapetin? Pengalamannya itu juga menurut saya itu pertama kali ya saya melihat dari proses kopi dari awal, dari yang masih di pohonnya sampai jadi green bean terus di roasting. Itu pengalaman pertama sekali saya. Oke, tapi waktu kamu melihat proses lengkapnya itu kamu sempat wawancara gak sama petani yang di sana gitu kan? Untuk prosesnya berapa lama gitu, terus buat kesulitan atau halangan yang mereka dapetin di sana itu apa aja gitu? Sempet sih, tapi nggak yang belum jelas banget ya, karena itu waktu itu ke sana belum musimnya gitu. Oh, oke. Ya. Belum musimnya seperti itu gitu kan. Oke, nah buat Dimas sendiri gitu kan. Dimas suka kopi nggak? Lumayan nggak suka sih, Mas. Oh, lumayan nggak suka gitu kan. Tapi ketika bikin alat ini gitu kan, pastinya kan ada banyak banget proses yang harus dilalui gitu ya dalam bikin alat ini gitu kan. Nah, kalau boleh tahu kalian bikinnya berapa lama nih, guys? 5 hari, Mas. 5 hari? Bikin alatnya aja nih. Bikin alatnya aja? Iya, 5 hari. Sekitar segitu semingguan lah. What? 5 hari? Iya. Wow. Soalnya Kenapa? kita pakai vendor, Kak. Oke, pakai vendor gitu kan. Tapi kalian ini yang ngerancang. Iya, benar. Oke, terus habis itu dibikin lah tuh sama si vendor. Iya, terus kemudian kita tuh memantau secara langsung di vendor tersebut, pembuatan dari awal sampai pengujiannya. Oke. Dipantau. Nah, itu total berapa lama tuh kalau boleh tahu? Kalau pembuatan alatnya aja sampai pengujian itu kurang lebih seminggu. Oke, kurang lebih seminggu. Iya. Terus habis itu ditaruh di sananya? Selama seminggu udah dipakai, seminggu sama UMKM-nya. Oke, dan hasil apa aja nih yang udah terjadi setelah alat itu keluar? Ya, jadi pengolahannya itu jadi lebih cepat ya. Kalau yang awalnya itu 1 kilo bisa nyampe 1 jam. Ini sekali proses, sekali produksi itu mencapai 25 kilo dalam waktu 15 menit. Dalam waktu 15 menit? Iya. Wow, itu cepet banget gitu ya. Kan kadang kalau misalnya manual gitu kan dipilihin satu-satu, yang satu terus dipisah-pisahin dalam beberapa kategori gitu kan. Nah, kalau untuk persebarannya gimana nih dari A, B, C gitu, apakah udah merata gitu atau masih banyak C-nya atau masih banyak B-nya atau masih banyak A-nya gitu? Gimana nih Mas kalau lihat? Kalau pas sortir tuh biasanya tuh tergantung juga kecepatan RPM-nya juga, Mas. Jadi kalau misal RPM-nya kecepatan juga nanti penyortiran tuh agak kurang optimal. Jadi lebih menumpuk ke A gitu. Sekitarannya agak kurang, jadi lebih menumpuk ke A, yang ke B itu agak berkurang. Jadi tergantung kecepatan juga. Oke, tapi ada standarisasi efektifnya enggak untuk RPM-nya? Maksudnya di RPM segini nih hasilnya bakal presisi nanti gitu. Kalau di RPM sih kita ambil yang kecepatan yang sedang sih, Mas. Untuk RPM-nya belum kita ukur. Kita ambil yang kecepatan yang sedang. Nah, setelah kalian membuat alat itu gitu kan, terus gitu kan pastinya ada juga buat pelatihan sama teman-teman kelompok tani di sana gitu kan. Nah, gimana nih buat proses penyuluhannya kemarin? Kemarin kita sempat datang ke sana, terus kemudian langsung bertemu dengan ketua kelompok taninya. Jadi kita penyuluhannya ke ketua kelompok taninya dulu, Kak. Karena waktu itu kita datang siang, kelompok tani yang lain masih pada sibuk di kerjaannya masing-masing kan. Jadi lumayan ini sih, karena penggunaannya itu sangat mudah, Kak. Dia tuh cuman perlu disambungan ke listrik, terus kemudian nanti ada tombol on off, terus kemudian ada dimmer untuk pengaturan RPM-nya tersebut. Gitu. Udah gitu aja. Terus nanti tinggal dituangin aja kopinya, dia keluar, terus kemudian dikasih penadah. Udah gitu aja. Segampang itu. Wow. Kalau boleh tahu alatnya itu sebesar apa sih ukurannya? Cuman 1 meter. Oh, cuma tingginya 1 meter. Panjangnya juga 1 meter. Terus lebarnya sekitar 58 cm. Berat gak tuh alatnya? Berat.
ya ringan itu ya. nggak terlalu berat Nggak sih terlalu Kak. berat. Oke. Cowok 2 kuat kok. Oke. Nah, terus pastinya tuh alat ini kan nantinya juga akan disebarluaskan. Bahkan tadi Iya. katanya Pak Rindra juga udah ada beberapa yang pesen gitu ya. Iya. Nah, menurut kalian target market yang paling memungkinkan untuk alat ini tuh apa tuh? Kalau untuk target marketingnya sih mungkin kayak kelompok tani seperti itu. Terus kemudian para pengelola kopi. Terus bisa aja masuk ke coffee shop yang memperlihatkan proses kopinya langsung. Iya, itu. Soalnya untuk alat kita itu finishingnya bagus. Sejujurnya bagus banget untuk finishingnya. Terus kemudian bahan yang kita pakai juga udah sesuai sama standar nasional Indonesia. Terus kemudian udah food grade. Karena menurut aku tuh food grade sangat penting buat sesuatu alat yang langsung bersentuhan dengan bahan makanan. Iya, benar, Seperti penting banget. itu. Gitu kan, kadang kan kalau misalnya kita juga harus melihat apa yang masuk ke dalam tubuh kita juga gitu kan ya. Oke, nah setelah alat ini dibuat pastinya kan ada standarisasi tadi udah mention standarisasi gitu kan, terus dikasih label standar nasional Indonesia juga gitu kan. Nah untuk itu gimana tuh? Kalau boleh tahu maksudnya setelah alat itu jadi kalian langsung sertifikasi atau gimana? Ya mungkin kalau itu nanti ya lebih lanjutnya ya. Oh berarti belum? Belum. Oke, belum di tahap itu, tetapi kalian sudah memastikan bahwa semuanya aman. Iya, habis ini mau dibawa Pak Rindra untuk dihak patenkan ya. Oh wow, itu bagus banget itu ya. Iya. Karena memang takutnya nanti kan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan, meng-copy paste gitu kan, tanpa pertanggungjawaban gitu kan. Lalu gimana nih respon dari petani-petani yang ada di sana nih setelah kalian membuat alat itu? Mungkin boleh? Sangat terbantu mungkin ya, karena perbandingannya tuh jauh banget gitu. Dari yang mungkin mau 5 kilo aja udah hampir 5 jam kan capek gitu. Betul. Sekarang sekali produksi 25 kilo kan jadi terbantu banget gitu ya. Iya, oke. Tapi kalau untuk sumber daya kopinya di sana gimana? Apakah stok yang diproduksi juga banyak, lalu juga apakah kebunnya juga luas gitu kan? Mungkin boleh dibantu dijawab kan. Tapi tahan dulu jawabannya, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Kampus Corner. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kampus harus jadi tempat yang bikin kita nyaman belajar bareng. Tapi, tahu nggak? Di kampus juga bisa terjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, bullying atau perundungan, cyberbullying, bahkan intoleransi atau diskriminasi. Kadang bentuknya nggak kelihatan. Mungkin kita mikir, ini biasa aja. Padahal ini serius, bisa melukai siapapun. Oleh karena itu, Udinus punya Satgas PPKPT, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi buat kamu yang lagi melihat atau merasakan kekerasan yang ada di lingkungan kampusmu. Kalau kamu jadi korban, saksi, atau tahu tentang kasus seperti contoh tadi, kamu bisa langsung lapor di website ppk.dinus.ac.id. Nah, Satgas itu bukan buat nakutin, tapi Satgas itu adalah tempat aman. Laporanmu rahasia, kamu nggak sendirian. Semua orang berhak aman di kampus. Udinus, kampus aman, anti kekerasan, anti perundungan, anti intoleransi. Di tengah perubahan zaman, program studi rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Dianuswantoro menjadi mercusuar harapan. Kami menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi, menumbuhkan kreativitas dan inovasi tanpa henti. Dengan semangat Tridharma Perguruan Tinggi, kami menjalin sinergi dengan mitra dalam dan luar negeri, rumah sakit, dan dinas kesehatan. Terakreditasi Lamptenkes,
kami terus maju dengan program unggulan membuka jalan bagi beasiswa gemilang. Melahirkan ahli-ahli berkompeten, menawarkan peluang berkarir di rumah sakit, puskesmas, pembiayaan dan pendidikan kesehatan, klinik utama, hingga praktek dokter keluarga. Mari bergabung dengan kami menuju masa depan kesehatan yang cerah di program studi rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Kampus Corner. Nah, tidak bosan-bosannya pemirsa untuk kita mengingatkan pemirsa untuk tetap berada di depan layar kaca Anda, karena akan banyak sekali informasi yang akan kita sajikan kepada pemirsa. Nah, untuk pemirsa yang melakukan atau melihat kami via YouTube, kalian juga bisa banget nih buat komen-komen di kolom live chat di bawah ini. Oke. Nah pemirsa, kita tadi kan sudah membahas tentang bagaimana cara kerja alat ini gitu kan. Nah lalu kali ini kita akan bertanya tentang sumber dayanya gitu kan. Tadi ada satu pertanyaan yang tertinggal, yaitu gimana kalian melihat sumber daya yang ada di sana gitu kan. Apakah memang produksinya sudah masif gitu kan, apakah produksinya udah banyak. Lalu juga bagaimana tentang sumber daya manusianya juga gitu kan. Apakah udah banyak yang educated gitu kan untuk menggunakan peralatan modern yang digunakan oleh industri pertanian gitu. Mungkin boleh dijawab kamu dulu boleh. Sumber daya manusianya itu kalau sekarang sudah teredukasi sih dengan menggunakan alat-alat yang modern. Karena kan kemarin juga sempat kolaborasi sama PMBM berdampak ya. Ya. Jadi sebelumnya juga alat-alat pertanian itu udah modern semua sih Kak. Terus kemudian karena ya itu permasalahannya cuma di bagian gradingnya aja ya, jadi kita bantu di situ. Tapi untuk produksi kopinya gimana? Kalau produksi kopinya itu biasanya sekali panen mungkin 5-10 ya. Karena di situ hampir setiap rumah itu punya pohon kopi sih. Oh, setiap rumah ada pohon kopi? Iya. Jadi itu bukan di satu kebun yang besar gitu kan, jadi satu kopi aja gitu bukan? Itu ada, tapi tiap di depan rumah itu ada pohon kopi juga gitu. Oke, berarti emang masyarakat di sana emang juga udah punya satu pohon kopi sendiri gitu kan, masing-masing di setiap rumah. Nah, kalau misalnya gitu kan di setiap rumah pastinya ada punya pohon kopi gitu kan. Terus kalau misalnya waktu panennya tuh mereka barengan atau gimana? Itu ada anggotanya itu nanti kalau habis panen langsung dikirimkan di ketua UMKM-nya gitu untuk melakukan grading gitu. Oke. Nah untuk Mas Dimas sendiri nih, kan tadi kan udah dikatakan bahwa nantinya biji kopi ini akan melalui proses kita bisa bilang seleksi dulu gitu kan. Diseleksi lalu juga masuk ke hole-nya gitu kan, supaya nanti keluar hasil akhirnya gitu kan. Nah itu apakah ada standar ukuran untuk besar kecilnya lubangnya yang nantinya akan dilalui biji kopinya itu? Untuk grade A sendiri yaitu sekitar 7,5. Kalau untuk grade B-nya itu sekitar ukuran 6 mili. 6 mm. Oke. Lalu kalau untuk yang grade C itu berarti udah pecahan aja? Iya, gitu? udah pecahan. Oke, berarti yang pertama dilewati adalah grade A dulu nih. Iya, grade A dulu. Lalu yang kedua baru grade B. Nah, Yang sisanya tuh baru masuk ke C. Oh, wow, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya nanti pastinya mungkin kalau misalnya ada kecolongan-kecolongan dikit gitu kan, itu dipilahnya nanti manual lagi atau mungkin akan melalui proses itu untuk kedua kalinya? Iya, mungkin kita ulang lagi untuk gradingnya. Oke, akan diulang untuk gradingnya seperti itu ya, untuk memastikan supaya semuanya itu presisi, seperti itu ya. Oke, nah kan tadi kan dikatakan ada 3 jenis kopi, itu kan. Nah, pastinya untuk gradingnya itu kan beda-beda nih, gitu kan. Arabica yang A mungkin beda sama Robusta yang A gitu kan. Nah itu gimana tuh cara alat kalian untuk membedakannya? Sejauh ini kita belum bisa membedakan itu.
Tapi alat ini kan memang dirancang bisa digunakan oleh 3 jenis kopi tersebut kan Kak. Oke. Jadi kita sudah mengetahui ukuran pasti buat untuk grade A, B, dan C dari 3 kopi tersebut. Terus kita memakai ukuran rata-ratanya. Oke. Jadi bahwa kopi yang jenis Robusta, Arabica, dan Liberica yang di grade A itu pasti udah grade A. Oke. Gitu. Tapi memang belum bisa untuk membedakan jenis-jenisnya, tapi ukuran aja. Oke, di ukuran aja gitu Iya. ya berarti ya. Fokusnya masih di ukuran aja. Fokusnya masih di ukuran. Alat kalian itu kan nantinya akan ditinggal di sana gitu kan? Iya. Nah, kayak yang di episode sebelumnya bahwa Prof. Rindra itu menekankan bahwa program ini adalah program sustainability gitu kan, yaitu program yang akan berkelanjutan nantinya. Iya. Nah, ketika nanti alat itu kalian tinggal di sana gitu kan, gimana nih cara untuk maintenance alat itu? Gitu kan mungkin untuk ngejaga gitu perawatannya, lalu operasionalnya itu gimana? Mungkin Dimas boleh jawab deh. Kebetulan alat kita itu bisa dicopot Mas. Jadi oke. Di bagian saringannya tuh kita baut, nanti bisa dicopot. Jadi kalau mau dicat kembali pun bisa. Gitu. Oke. Tetapi apakah ada bagian di alat itu yang fragile? Maksudnya yang satu kali terus ganti gitu? Satu kali terus ganti sih kebetulan nggak ada sih Mas. Oke, berarti semuanya bisa bisa digunakan terus menerus Jangka seperti itu panjang. ya, jangka panjang ya. Oke. Nah, lalu kalau misalnya nanti suatu saat alat itu rusak, gitu kan? Untuk untuk dari kalian sendiri ada yang ke sana ataukah kalian juga mengajarkan gimana cara memperbaikinya? Itu mungkin boleh jawab. Kalau sekarang sih memang belum kita ajarkan soal perbaikannya nanti gimana gitu kan, karena sejujurnya alat yang kita bikin ini bahannya itu kuat. Oke. Terus kemudian kalau rangkanya sendiri kan pakai besi hollow yang cukup tebal juga 2 mm. Baik. Terus kemudian saringannya kita pakai stainless steel dan itu juga tebal Kak, 1 mm. Kalau untuk stainless itu tebal banget. Terus kemudian karena kita sistem penggeraknya kan cuman bergetar aja. Jadi untuk kemungkinan rusaknya kecil sih. Terus mungkin kerusakannya ada di bagian dinamo karena itu kan komponen listrik. Yeah. Nanti kalau listriknya tidak stabil kan bisa aja konslet. Nah itu tinggal kalau semisal memang tidak bisa diperbaiki, tinggal dilepas aja, diganti dengan dinamo yang baru. Karena dinamonya itu cuman kecil aja Kak, cuman kurang lebih 15 cm panjangnya. Itu untuk penggerak alatnya. Iya, ya? penggeraknya. Oke. Nah, nanti kan pastinya kan alat ini akan dipatenkan dan juga akan digunakan terus-menerus, bahkan ada tujuan besar juga untuk alat ini nantinya akan dikomersialisasikan secara massal seperti itu kan ya. Dalam membuat alat ini ada tantangan nggak dari kalian sendiri? Mungkin apa nih yang menurut kalian paling challenging dalam membuat alat ini? Gitu. Ada sih mungkin. Kalau perancangannya itu yang paling susah buat lubangnya itu ya, karena itu harus dilaser dulu. Oke. Bikin lubangnya itu harus dilaser. Oke, bikin lubangnya itu harus dilaser gitu kan. Nah, tapi kan ini kan buat 3 jenis kopi gitu. Nantinya akan ada buat jenis kopi yang lainnya atau enggak nih, kalau boleh tahu? Kalau itu kita belum terpikiran ya, karena di sana komoditasnya cuma 3 itu, Arabica, Robusta, sama Liberica. Oke, wah keren banget nih. Yang pastinya alat ini pasti bakal sangat membantu gitu ya untuk masyarakat di sana dalam memproduksi kopi ke depannya seperti itu. Oke, nah pemirsa pastinya masih ada lagi segmen selanjutnya gitu kan. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng, kita akan seru-seruan bareng di segmen selanjutnya. Yang pastinya saksikan kami di Kampus Corner. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro memiliki 3 program studi,
program Strata 1 Teknik Elektro, program Strata 1 Teknik Industri, dan program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah menyambut baik pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Dianuswantoro yang merupakan sebuah langkah yang besar dalam memperkuat sistem pendidikan kedokteran di Jawa Tengah, serta memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul di bidang kesehatan. Saya mendukung penuh proses akreditasi ini sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan Fakultas Kedokteran Udinus. Untuk itu, saya mengajak kepada Fakultas Kedokteran Udinus untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Tengah melalui lulusan yang mumpuni dalam pelayanan medis, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sukses Fakultas Kedokteran Udinus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah perubahan zaman, program studi rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Dianuswantoro menjadi mercusuar harapan. Kami menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi, menumbuhkan kreativitas dan inovasi tanpa henti. Dengan semangat Tridharma Perguruan Tinggi, kami menjalin sinergi dengan mitra dalam dan luar negeri, rumah sakit, dan dinas kesehatan. Terakreditasi Labetekes, kami terus maju dengan program unggulan membuka jalan bagi beasiswa gemilang. Melahirkan ahli-ahli berkompeten, menawarkan peluang berkarir di rumah sakit, puskesmas, pembiayaan dan pendidikan kesehatan, klinik utama, hingga praktek dokter keluarga. Mari bergabung dengan kami menuju masa depan kesehatan yang cerah di program studi rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Dianuswantoro. Kesehatan masyarakat yang lebih baik bersama program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Udinus for a better future. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Oke, nah, mohon maaf pemirsa. Maksud kami adalah terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Nah, kali ini kita langsung aja tanya-tanya nih kepada kalian nih. Oke. Nah, tadi kan udah diceritain banyak gitu kan, bahwa ini juga di desanya itu sudah memang banyak sekali sumber daya kopinya gitu kan di sana gitu kan. Lalu juga kemarin di episode kemarin Pak Rindra itu cerita bahwa di sana itu medannya memang sangat menantang seperti itu ya, gitu ya. Nah, terus waktu kalian membawa ini gitu kan dengan pick up, bahkan perjalanan juga jauh ke sana gitu kan, apa aja tantangan yang kalian hadapi di sana? Mungkin di kondisi jalannya mas agak lumayan rusak ya mas jalannya. Jadi sama di jalurnya pun sampingnya pun langsung jurang juga. Oke, sampingnya langsung jurang gitu ya. Lalu kalian juga bawa itu di pick up. Iya. Lalu baru dipasang dan dirakit di sana gitu ya. Sebenarnya tuh ada 2 jalur. Yang jalur yang lumayan aman tuh yang agak jauhan dikit, jadi agak muter gitu mas. Oke, tapi kalian lebih milih ke jalur yang lebih cepat gitu ya, buat langsung sampai ke desanya itu. Oke, lalu kapan kesana lagi? Ini pertanyaannya ini, mungkin seru, kapan kesana lagi? Kalau kesana lagi sih belum pasti tanggal berapa dan hari apa, karena kebetulan
kita rencananya ke sana bareng Pak Rindra, Oke. bareng sama dosen pembimbing kita. Beliau kan jadwalnya sangat padat, Iya. jadi masih bertanya sih soal kosong jadwalnya beliau tuh di hari apa gitu Kak. Oke. Nah, terus nih kan pastinya akan ada maintenance ke sana lagi gitu kan. Iya, benar. Nah, peran dari dosen pendamping kalian sendiri itu gimana nih? Seberapa penting peran dari dosen pendamping kalian? Sangat penting sih Kak, karena itu kita kalau mau apa-apa juga harus dibimbingin dulu ya Kak, sebelum melangkah lebih maju lagi gitu, supaya lebih terkendali. Oke, tapi sebenarnya kalau kalian misalnya waktu itu bikin alatnya ini gitu kan, itu terus terinspirasi dari alat yang emang udah ada sendiri, atau memang kalian menemukan satu hal nih yang kita bisa bikin nih gitu. Mungkin Dimas boleh. Kita membuat alat itu terinspirasi dari online, Mbak. Ya, online ya. Jadi kita tuh kayak mengubah sedikit gitu. Oke, tapi kalian beli alatnya dulu dari online terus dicontek atau gimana? Nggak beli, tapi kita cuma lihat aja, cuma lihat. Oh, cuma lihat habis itu cuman lihat, kalian habis itu desain kita sendiri. Desain sendiri. Wow, itu salah satu yang sangat membanggakan gitu ya dari kalian sendiri gitu ya. Lalu juga dukungan dari kampus gimana nih kalau boleh tahu nih? Dari kalau dukungan dari kampus sih baik, karena kan kita kesana juga kolaborasinya dengan program kampus ya. Iya. Terus kemudian dapatlah kita masalah di situ. Terus dukungan Pak Rindra juga sangat membantu banget ke kita. Nah, wujud dari dukungan kampus itu apa aja? Kalian didanain atau? Kalau ini kita didanain oleh Pak Rindra. Oh, ini didanain oleh Pak Rindra sendiri. Iya. Oh, luar biasa gitu kan. Jadi ya sebagian itu dari Pak Rindra dan sebagian dari kita. Gitu, Oke, sebagian dari Pak Rindra, sebagian dari kita. Nah, ini pastinya mungkin kalau misalnya emang ini tidak boleh disebutkan secara gamblang gitu kan. Menurut kalian range dari alat ini untuk dibeli oleh para petani, oleh para produsen itu worth it nggak sih gitu kan? Sangat worth it sih. Sangat worth it. Iya. Kalau soalnya kan di sana kan masalahnya manual ya Kak. Iya. Nah itu kan peningkatannya kalau menggunakan alat kita itu hampir 100%. Oh, peningkatannya hampir 100%. Okay. Dari mereka yang pemilihan manual itu 1 jam 1 kilogram. Oke. Sedangkan kalau pakai punya kita tuh dalam 1 jam itu bisa 100 kilo. Dalam 1 jam bisa 100 kilo dengan pakai alatnya kalian gitu ya. Dan itu kan apa ya, dayanya kan rendah, jadi sangat amat membantu petani yang mungkin daya rumahnya hanya 900 watt gitu kan Mbak. Oke, berarti nggak perlu tambah daya lagi ya nih ya, untuk rumah produksinya gitu kan. Nah, dengar-dengar di sana kan itu kan juga ada coffee shop gitu kan. Nah, itu untuk supply-nya setelah hasil kopinya itu jadi gimana tuh kalian lihatnya? Setelah itu kan habis dipilah gitu, nanti di roasting gitu. Oke. Terus habis itu baru disuplai di sana gitu kan. Ramai nggak di coffee shopnya di sana? Ramai sih, banyak. Banyak orang gitu ya sekarang ya. Berarti itu artinya program dari BEM berdampak itu sangat-sangat berdampak betul. Oke. Lalu juga terakhir nih untuk pesan-pesan atau harapan dari kalian sendiri gitu kan. Mungkin dari kamu nih apa aja nih? Dari apakah ke depannya seperti apa? Boleh dijelaskan. Kalau sorry. It's okay. Kesannya sih semoga alat yang kita buat ini sangat bermanfaat bagi para petani. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh dapat membantu petani gimana nanti mereka produksinya. Jadi kan harapannya sih itu sih Kak, kan untuk mereka petani itu kan di Indonesia sangat banyak ya. Betul. Apalagi kopi sekarang kan sangat berlimpah, di mana aja ada coffee shop, apalagi di Semarang. Betul. Aku harapannya petani kopi ini bisa meningkatkan kualitas kopinya, terus kemudian perluasan penjualannya juga bisa aja diekspor. Iya. Okay. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, kalian kan semester 8 ini kan gitu kan. Mungkin cara kalian buat membagi waktu sama perkuliahan kalian gimana? Dari kamu dulu boleh? Kalau semester 8 ini sih sekarang untuk ke kampus
apa sih namanya? Bimbingan. Ya, bimbingan aja. Soalnya kelas itu udah nggak ada. Oh, kelas Kebetulan udah nggak ada. kita udah nggak ada kelas. Gitu. Kalian angkatan berapa berarti? 2022. 2022 Iya. gitu ya. Gitu. Sekarang udah masuk semester 8 dan kemarin juga udah menjalankan sidang gitu Iya, kan. benar, sidang Nah, terakhir. untuk hasilnya apakah udah bisa diumumkan waktu itu? Kalau hasilnya itu belum bisa diumumkan, cuma diumumkan kalau sudah lulus gitu. Nah, Tinggal revisi aja. Oh, tinggal revisian aja Iya. gitu ya. Nah, kalau menurut kamu ada nggak sih di alat ini yang sebenarnya masih penasaran nih, masih pengen diulik lagi nih gitu kan? Itu di bagian apanya nih kalau boleh tahu? Kalau yang perlu diulik lagi itu bagian RPM-nya, Kenapa kecepatannya. Karena kan kita masih bisa diatur tinggi dan rendahnya kan Kak RPM-nya. Nah, kemarin memang belum sempat kita coba di RPM keberapa yang optimal. Nah, itu rencana kita ke depannya lagi mungkin bisa dicoba di RPM keberapa yang hasilnya itu paling optimal gitu. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa terinfluence dengan baik gitu ya. Lalu juga bisa mungkin kalau misalnya ada kolaborasi dengan coffee shop besar gitu kan untuk membeli atau mengembangkan alat kalian sendiri gitu kan, itu pastinya jadi 1 poin plus gitu kan. Nah, mungkin sebagai ketua nih, apa harapan untuk teman-teman di rumah? Untuk harapan kami ya, terutama untuk mahasiswa teknik, jangan tetap terus berkarya untuk membantu UMKM, masyarakat atau industri lainnya gitu supaya bermanfaat. Oke, kalau dari Dimas? Mungkin cukup berani mencoba di lapangan aja sih Mas. Berani mencoba di lapangan gitu ya. Karena banyak sekarang itu yang cuman ngerancang doang tapi tidak mau diimplementasikan gitu ya. Nah, Udinus melangkah satu langkah ke depan gitu ya untuk mengimplementasikan ini kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih sudah mau hadir gitu ya di Kampus Corner gitu ya pada siang hari ini. Nah, pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda di Kampus Corner. Tetap saksikan Kampus Corner di hari dan jam yang sama. Saya Victor Christian mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.